berdua, silakan serang aku bersama-sama." Mendengar perkataan Xiaoyan, Xiaolei dan Xiao Zuobin langsung saling bertukar pandang. Tanpa ragu mereka menganggukkan kepala dan mundur beberapa ratus kaki. Xiaoyan menoleh dan melirik Xiao Dingtian yang mengerutkan kening saat menatapnya dari panggung tontonan. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Tak lama kemudian penguasa Suan hitam besar mendarat di tangannya, menunjuk ke tanah secara diagonal. Dengan suara hembusan, api yang berkobar menutupi seluruh penggaris besar itu. Suhu di area juga tiba-tiba naik saat ini. Itu memang api surgawi. Di panggung tontonan, Xiao Dingtian melihat api yang berkobar yang menyelimuti seluruh tubuh penguasa Suan. Bahkan para ketua lainnya yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Sesaat kemudian kakinya tiba-tiba melangkah maju. Di tempat kakinya mendarat, lempengan batu hitam yang luar biasa keras itu benar-benar memiliki beberapa garis retakan yang terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan dan tekanan yang bergejolak juga tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Teriakan dingin yang acuh tak acuh pun bergema ke seluruh tempat. "Xiaoyan, leluhur asal bintang 3, tolong beri aku beberapa petunjuk." Saat kata-kata ini diucapkan, keributan bergema di seluruh tempat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada tubuh Xiaoyan. Apakah orang ini gila? Dia ingin bertarung melawan 2 orang sendirian. Beberapa tahun yang lalu, Xiaolei dan Xiao Zuobin tidak jauh lebih rendah darinya. Sekarang, Xiaoyan benar-benar berani bersikap sombong dan melawan 2 orang sendirian. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku khawatir dia tahu dia akan kalah. Jadi dia menggunakan ini sebagai alasan. Ketika sekelompok tetua mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka langsung berdiskusi. Sebagai ajudan Xiao Dingtian, orang-orang ini tentu saja merasa jijik terhadap tindakan Xiaoyan. "Hei, jangan bilang kau sudah menyerah. Atau mungkin seperti leluhurnya, ia memiliki kartu truf yang tak terduga." Xiaogan menilai seolah-olah dia sedang bercanda. Namun ketika kata-kata ini masuk ke telinga Xiao Dingtian, itu benar-benar menyebabkan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Perasaan tidak nyaman tanpa sadar melonjak dari lubuk hatinya. Dia ingin mempertaruhkan segalanya dalam sekali lemparan. Mari kita lihat bagaimana dia akan kalah. Xiao Dingtian mendengus dingin. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat ke arena. Pada saat ini Xiaolei dan Xiao Zuobin menganggukkan kepala mereka ketika merasakan aura dan tekanan yang kuat dari tubuh Xiaoyan. Tanpa menyebutkan hal lain, aura arogan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka menganggapnya serius. "Bagus, ayo!" Dengan teriakan keras dan jelas, mereka berdua melangkah maju serempak. Dengan lambaian tangan, senjata di tangan mereka terlempar keluar. Pada saat yang sama, 2 aura dan tekanan yang sama kuatnya sekali lagi menyapu seluruh arena. Xiao Zuobin, leluhur asal bintang 4, menerima tantangan. Xiaolei, leluhur asal bintang 5, menerima tantangan. Kerumunan orang langsung gempar saat kata-kata ini diucapkan. Hanya kultivasi Xiaoyan saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar generasi muda klan Xiao. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Xiao Zuobin dan Xiaolei ternyata begitu mengerikan. Yang satu adalah leluhur asal bintang 4, sedangkan yang satunya adalah leluhur asal bintang 5. Kultivasi mereka berdua melampaui Xiaoyan. Dan pada saat ini Xiaoyan harus menghadapi keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara kedua belah pihak, dalam pertempuran yang sebenarnya, celah ini mirip dengan celah antara langit dan bumi. Saat aura dalam tubuh ketiga orang itu terus meningkat, suasana di panggung batu besar itu langsung menjadi tegang. Keributan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Mata semua orang terfokus pada mereka bertiga, menunggu saat ketika mereka akan meletus. Di tengah arena, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Tak lama kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Api yang berkobar menyala di pupilnya yang hitam pekat saat Origin Ki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama ia mengeluarkan suara gemuruh rendah saat kakinya menghantam tanah. Tubuhnya langsung melesat menembus udara ketika menyerang kedua lawannya. Tidak banyak gerakan yang aneh. Tabrakan antara kedua belah pihak adalah cara yang paling eksplosif yang mungkin. Penguasa Suan yang terbungkus api itu beradu dengan tombak ungu yang diliputi petir. Suara dengungan keras terdengar, menyebabkan ruang tak kasat mata itu beriak selama sepersekian detik. Sungguh pukulannya berat. Merasakan kekuatan yang mengejutkan datang dari penguasa Suan, ekspresi Xiaolei tak dapat menahan diri untuk tidak berubah sedikit. Setelah itu, ia tiba-tiba melangkah mundur. Kemudian ia mengayunkan tombak panjangnya. Di bawah naungan petir, tombak itu menusuk dengan ganas ke seluruh bagian tubuh Xiaoyan. Ujung penguasa Suan berputar dan satu demi satu menghalangi semua tombak ilusi.
Kekuatan penguasa Suan juga menyebabkan Xiaolei merasakan sakit yang hebat di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Setelah lebih dari 100 kali tabrakan, keduanya menjadi semakin intens. Gerakan tubuh mereka begitu cepat sehingga beberapa murid klan Xiao di tribun penonton tidak dapat lagi melihat sosok mereka dengan jelas. Orang-orang lainnya menatap mereka dengan mata membara, tidak mau melepaskannya bahkan sedetik pun. Mereka bahkan berseru dari waktu ke waktu. Pada saat ini juga Xiao Zuobin di sisi lain memegang pedang panjang di tangannya. Ia mengayunkan pedang dan banyak bayangan berangsur-angsur mengeras di ruang kosong. Setelah itu, bayangan-bayangan itu berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pedang panjang di tangannya diayunkan secara horizontal, cahaya pedang membawa gelombang ledakan sonik yang tajam saat melesat ke arah Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, berhati-hatilah. Ini adalah jurus yang membuatnya terkenal. Pedang bayangan angin jatuh. Xiaolei mengingatkannya sambil tertawa setelah dia memaksa Xiaoyan mundur. Mendengar ini, Xiaoyan bahkan tidak menoleh. Sebaliknya ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi seluruh area, memungkinkan cahaya pedang melesat ke arahnya. Penguasa Suan di tangannya terangkat di atas kepalanya. Api berkumpul dan ia menebas dengan ganas. Coba rasakan jurusku. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Cahaya penguasa Suan yang mencengangkan tiba-tiba melesat keluar. Xiaolei terkejut. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan mengabaikan punggungnya dan malah menyerangnya. Ia tidak berani ragu lagi saat ia memutar tombak di tangannya. Seekor naga petir telah terbentuk di tombak dan didorong ke depan. Petir 9 surga. Kedua dua skill itu saling bertabrakan dan terdengar ledakan. Tubuh Xiaolei buru-buru mundur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya di pusat ledakan energi itu. Namun dia dapat melihat dengan jelas bahwa banyak cahaya penguasa Suan melesat keluar dari pusat arena yang dipenuhi energi. Mereka memancarkan gelombang suara tabrakan terus-menerus dan benar-benar menghancurkan bayangan pedang Xiao Zuobin. Di tengah arena, keterkejutan melintas di mata Xiao Zuobin saat ia melihat sosok Xiaoyan berlari cepat ke arahnya. Ia memiliki atribut angin dan karenanya agak sensitif terhadap kecepatan. Xiaoyan hampir melepaskan kecepatan yang mencengangkan seperti itu dengan kultivasi leluhur asal bintang 3. Hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Zuobin. Meski begitu, Xiao Zuobin tetap mendorong tanah dengan ujung kakinya saat Xiaoyan berada dalam jarak 10 meter darinya. Sosoknya langsung berkedip, muncul di samping Xiaoyan dalam sekejap mata, berpas-pasan dengan sosok yang menyerbu itu. Pedang di tangannya diayunkan secara horizontal. Pedang Qi yang tajam merobek ke ruang dan langsung menuju organ vital Xiaoyan. Akan tetapi, saat cahaya pedang hendak mengenai tubuh Xiaoyan secara aneh tenggelam di angkasa di bawah tatapan terkejut Xiao Zuobin. Detik berikutnya, sebuah tangan perlahan menekan punggung Xiao Zuobin. Dengan goyangan lembut, tubuhnya langsung melesat maju. Baru setelah berada 100 kaki jauhnya, dia berhenti dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia segera berbalik untuk melihat arena dan tanpa sadar berteriak, "Apa yang kau pahami bukanlah jalan api, tetapi jalan kehampaan." Pada saat ini, tawa mengejek samar tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Zuobin. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku telah memahami jalan agung api." Ketika Xiao Zuobin menoleh, dia segera melihat Xiaoyan yang sedang tersenyum. Rasa terkejut sekali lagi muncul di hatinya. "Sepertinya kami semua meremehkanmu." Pada saat inilah Xiaolei melangkah maju sekali lagi. Dia mengangkat tangannya dan melihat noda darah di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Mereka berdua telah berlatih di luar begitu lama. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih akan menderita karena meremehkan kekuatan orang lain. Kalau begitu, kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Sosok Xiao Zuobin melintas dan muncul di samping Xiaolei. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka menatap Xiaoyan di depan mereka dan berkata, "Ku dengar bahwa saudara Xiaoyan juga telah mengolah kemarahan Dewa Api. Salah satu dari 3 kemarahan Dewa. Mengapa kau tidak membiarkan kami mencobanya hari ini? Kami penasaran, apakah kemarahan Dewa Api milikmu sebanding dengan kemarahan Dewa Petir dan kemarahan Dewa Angin milik kami?" Setelah berbicara, kedua saudara itu bertukar pandang sebelum mengangguk dengan berat. Sosok mereka bergerak dengan pemahaman diam-diam saat mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata mereka sudah muncul di dekat tribun penonton. Ketiganya cukup jauh satu sama lain, meninggalkan celah besar di antara mereka. "Amarah Dewa Angin! Amarah Dewa Petir!" Bersamaan dengan dua teriakan yang bergema, Origin Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Badai berputar-putar dan guntur bergemuruh di langit. Badai berkumpul di atas kedua sosok itu dan perlahan berubah menjadi 2 sosok yang kokoh dan perkasa. Aura yang sangat berat dan kuat menyebar dari mereka, menyebabkan semua anggota klan Xiao memperlihatkan ekspresi terkejut. Dibandingkan dengan apa yang pernah mereka lihat sebelumnya,
Kedua dewa raksasa di hadapan mata mereka adalah dewa angin dan dewa petir yang sebenarnya. Kilatan petir ungu yang tebal melingkari tubuh patung raksasa itu seperti ular piton. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat bahwa ruang kosong telah terkoyak dengan paksa oleh petir. Dalam radius tertentu dari ruang itu, ular petir ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan liar merayap seperti makhluk hidup, samar-samar membentuk jaring petir raksasa. Di dalam jaring itu, aura tubuh Xiaolei sekali lagi membumbung tinggi. Di sisi lain, Xiao Zuobin tidak mau kalah. Angin berangsur-angsur naik seiring perubahan langit. Pada dahsyat menyapu seluruh arena, menyebabkan hawa dingin menjalar di hati siapapun yang bersentuhan dengannya. Tatapan takut tertuju pada kedua sosok itu. Beberapa orang yang hadir tidak dapat menahan rasa kasihan pada Xiaoyan. Penindasan mutlak dalam hal kultivasi ditambah dengan teknik dao yang begitu kuat membuat Xiaoyan mustahil untuk menahannya bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Adik kecil Xiaoyan, petir ungu milikku ini telah bermutasi karena pertemuan yang tidak disengaja. Membuatnya bahkan lebih kuat dari ahli atribut petir biasa. Domain 1000 petir ini adalah teknik rahasia yang aku ciptakan sendiri. Aku ingin tahu seberapa yakinnya kau akan berhasil. Xiaolei tertawa terbahak-bahak. Keberanian dalam kata-katanya terlihat jelas. Xiao Zuobin juga berkata, curang angin jatuh. Ini adalah teknik rahasia yang kupahami saat berlatih kemarahan Dewa Angin. Adik kecil Xiaoyan, apakah kau sanggup menahannya? Xiao Zuobin tersenyum. Tubuhnya bergetar saat dia tiba-tiba melangkah maju. Tekanan angin yang menakutkan langsung turun dari langit di dalam arena yang sangat besar. Seluruh panggung batu tampak telah jatuh ke jurang tak berujung dalam sekejap. Bahkan ekspresi Xiaoyan saat ini pun tak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Kedua teknik rahasia yang kamu ciptakan sendiri sungguh menakjubkan. Tekanan angin yang turun dengan kuat dari langit menyebabkan tubuh Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia bergumam, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Menahan tekanan angin, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kedua sosok yang menjulang tinggi itu. Sudut mulutnya membentuk senyum jahat. Sudah lama sejak dia menghadapi situasi seperti ini. Hari ini, dia akan bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, suara gemuruh yang jelas dan keras keluar dari mulut Xiaoyan. Tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba bergetar dan tangan di bawah kakinya langsung hancur. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan tidak banyak bergerak saat berdiri di sana. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dengan keras. Yang mengejutkannya adalah suara keras seperti logam yang bertabrakan terdengar dari telapak tangannya. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menunjukkan perwujudan dari teknik gajah raksasa. Tubuh emas itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa aura mendominasi dari tubuh emas kekar itu tidak kalah sedikit pun dari dua sebelumnya. Namun sebelum mereka bisa memikirkan hal lain, tubuh emas kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pilar api yang mencengangkan tiba-tiba melesat keluar dan dengan cepat menyelimuti tubuh emas itu di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Dalam sekejap mata, tubuh itu telah berubah menjadi tubuh yang menyala-nyala. Amarah Dewa Api. Kombinasi sempurna antara teknik gajah raksasa dan amarah Dewa Api serta penampilan luar biasa kekuatan fisik dan origin Qi-nya memungkinkan kondisi Xiaoyan telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ayo bertarung. Raksasa yang diselimuti api yang berkobar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam. Dengan hentakan kakinya, seluruh tanah bergetar. Tubuhnya yang besar melesat maju seperti banteng liar. Xiaolei dan Xiao Zuobin di sisi yang berlawanan sudah siap. Mereka mengeluarkan teriakan keras dari mulut mereka. Segera setelah itu, mereka mengayunkan tinju mereka yang besar. Angin dan petir saling terkait saat mereka dengan marah menyerbu ke arah Xiaoyan. Suara ledakan teredam segera terdengar. Tidak ada kelebihan origin Qi, dan satu-satunya yang tersapu adalah riak ruang yang terdistorsi dan hancur yang disebabkan oleh tabrakan antara kedua belah pihak. Pada saat ini arena pertarungan besar juga hancur menjadi tumpukan puing setelah beberapa kali tabrakan di antara mereka bertiga. Ketiganya tidak menggunakan teknik yang berlebihan. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Setiap pukulan mendarat di daging, menggunakan metode paling sederhana untuk melakukan pertarungan sengit di antara mereka bertiga. Setiap kali sebuah pukulan mendarat, ruang itu akan hancur. Saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, arena pertempuran yang besar berubah menjadi reruntuhan. Ketiganya saling beradu hebat dan meledak-ledak. Setelah mundur ke jarak tertentu, Xiaolei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, 2 tahun terakhir ini penuh dengan bahaya. Dan sudah lama sekali aku tidak bisa bertarung dengan sepenuh hati seperti hari ini. Saudara Xiaoyan benar-benar luar biasa. Betapa memuaskannya. Dengan gerakan memutar tubuhnya,
Suara tulang yang beradu langsung terdengar di bawah sosok ilusi besar itu. Tak lama kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Zuobin. Keduanya tersenyum penuh pengertian. Dengan cepat mereka mengangkat tangan dan membentuk segel dengan 10 jari mereka. Gerakan mereka sangat mirip. Saudara Xiaoyan, jurus ini diciptakan melalui kerjasama kita. Jurus ini juga menggunakan kekuatan angin dan guntur. Jika kamu bisa mengalahkan kami dalam jurus ini hari ini, maka itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Bagaimana? Suara tawa keras terdengar. Benar saja, semua orang yang hadir melihat bayangan raksasa Dewa Angin dan Dewa Guntur berangsur-angsur meredup. Kemudian, semua energi pada bayangan itu menyatu di bawah kendali mereka berdua, berubah menjadi Dewa Angin dan Guntur yang lebih menakutkan. Dan pada saat yang sama, tekanan yang bahkan lebih kuat dan mencengangkan menyebar darinya. Xiaoyan di sisi lain perlahan menutup matanya. Ia menghembuskan nafas panjang. Tak lama kemudian, kedua matanya tiba-tiba terbuka. Api surgawi muncul di matanya. Pada saat yang sama, suara yang mendominasi pun keluar. Aku tidak sabar untuk itu. Ayo bertarung. 3 sosok itu berdiri dengan khidmat di arena yang seperti reruntuhan. 3 patung besar berhamburan dan menampakkan wajah asli mereka. Pada saat yang sama, bayangan ilusi aneh berupa angin dan petir yang saling terkait sekali lagi berkumpul di depan Xiao Lei dan Xiao Zuobin. Teknik Dou ini terbentuk dari gabungan amarah angin dan petir. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan teknik Jalan Agung, namun tidak kalah dengan teknik Dou kelas Y tingkat menengah. Saudara Xiaoyan, berhati-hatilah. Xiao Lei dan Xiao Zuobin mengingatkan dengan keras secara diam-diam. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Pertama, ada teknik rahasia yang diciptakan sendiri. Lalu ada teknik Dou gabungan. Bakat kedua orang di depannya begitu tinggi hingga menakutkan. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Ia segera menghembuskannya dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Seketika, api surgawi yang ganas menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu mereka dengan cepat terpisah dan menggumpal menjadi 4 kelompok api surgawi. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara di tempat ini langsung menjadi kering. Beruntung kultivasi semua orang yang hadir tidak rendah. Oleh karena itu mereka mampu menahannya. Meskipun demikian, keterkejutan masih melonjak di mata sejumlah besar orang. Api surgawi saat ini merupakan energi yang paling sulit dikendalikan di dunia. Tidak disangka bahwa energi itu tidak hanya muncul di tangan Xiaoyan, tetapi dia bahkan telah menguasai total 4 dari mereka. Jumlah ini benar-benar dapat digambarkan dengan kata menakutkan. Dan pada saat ini, di kursi para tetua, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah semua orang saat Xiaoyan memisahkan keempat kelompok api. Bahkan hati Xiao Dingtian dan Xiao Gan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah api hati yang jatuh. Mungkinkah itu tubuh asli dari tetua pertama Sekte Awan Abadi? Huosu, bagaimana orang seperti itu bisa ditelan dan dimurnikan olehnya? Di suatu tempat di galeri tontonan, Xiao Mingyuan yang berdiri di samping kelompok Xiao Suan melihat pemandangan ini di arena. Matanya langsung terfokus dan ekspresinya tanpa sadar menjadi agak tercengang. Namun pemandangan yang mengerikan belum berakhir. Adegan berikutnya yang dilakukan Xiaoyan malah membuat semua orang merasa lebih ketakutan. Itu karena setelah munculnya api surgawi, Xiaoyan sebenarnya berencana menyatukan mereka. Adegan yang tiba-tiba ini sontak saja membuat tatapan semua orang yang hadir menjadi kaku sesaat. Keributan pun terjadi dan bergema di tribun penonton. Orang gila ini, apakah dia tidak ingin hidup? Beberapa tetua di kursi tetua bahkan telah berdiri dan bersiap untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Di sisi lain, Xiao Dingtian dan Xiao Gan menjadi jauh lebih tenang setelah mengalami keterkejutan sebelumnya. Hati mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang tindakan Xiaoyan selanjutnya. Tatapan mata duo Xiao Lei menyapu keempat api surgawi di depan Xiaoyan saat pandangan heran melintas di mata mereka. Segera setelah itu mereka saling tersenyum dan menggerakkan tangan mereka. Bayangan muncul satu demi satu. Saat segel tangan mereka berubah, Origin Ki dengan panik mengalir ke dalam bayangan di depan mereka. Hingga pada suatu saat, angin kencang yang menderu di langit tiba-tiba berhenti. Sosok ilusi besar yang telah menyatu dengan angin dan petir juga secara bertahap berhenti bergoyang. Aura mengerikan dan mengejutkan perlahan menyebar darinya. Kekuatan absolut menyebabkan seluruh tempat bergetar. Ekspresi semua orang di tribun penonton langsung berubah ketika merasakan aura mengerikan yang menyebar dari tubuh hantu raksasa. Aura kematian yang mengerikan tanpa disadari muncul di hati mereka. Seolah-olah semua kehidupan akan benar-benar padam di bawah kekuatan ini. Perpaduan teknik Dou yang mengagumkan. Ya, teknik Dou gabungan berbeda dari teknik Dou biasa yang dipraktekkan seseorang. Kekuatan teknik rahasia semacam ini akan meningkat pesat seiring dengan peningkatan kekuatan kedua belah pihak yang mempraktikannya. Begitu kekuatan ini mencapai puncaknya, maka kekuatan ini tidak akan ada bandingannya.
Di atas tribun penonton, Xiao Dingtian dan Xiao Gan menyaksikan adegan yang berlangsung di arena. Ekspresi puas terpancar dari mata mereka yang sudah tua. Jarang sekali seorang junior bersikap seperti ini. Kita akan beri nama jurus ini Amarah Angin Petir. Pada saat ini, kesadaran kedua bersaudara itu tampaknya telah menyatu menjadi satu. Suara mendengung yang mengguncang jiwa perlahan keluar dari mulut mereka, bersama dengan bayangan amarah angin dan guntur. Gerakan ini sangat kuat. Di panggung tontonan, tatapan Xiao Mingyuan tertuju erat pada bayangan amarah petir angin. Suaranya yang rendah dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sampingnya, Xiao Xuan menghembuskan nafas perlahan. Dia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, dia tidak akan kalah." Sudut mulut Xiao Xuan melengkung membentuk senyum tipis saat ia menatap Xiao Yan. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun hantu raksasa itu kuat, kekuatan benda yang telah terkumpul di antara tangan Xiao Yan pasti akan melampauinya. "Kalian berdua, cobalah terima teratai api budaku." Di arena, Xiao Yan yang menjadi pusat perhatian semua orang perlahan membuka kedua tangannya. Cahaya langsung muncul dari telapak tangannya, dan bunga teratai api yang cantik pun perlahan mekar. Setelah bunga teratai api itu lahir, suasana di arena tiba-tiba menjadi sunyi. Di tempat duduk tetua, Xiao Dingtian dan Xiao Gan menatap teratai api yang muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan kaget. Suasana begitu hening, sehingga mereka bahkan dapat mendengar detak jantung mereka sendiri dengan jelas. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dengan lembut mendorong tangannya ke depan. Teratai api itu tampak tidak berbahaya saat bergoyang lembut di udara dan perlahan terbang ke depan. Melihat bayangan yang amat besar itu, perbedaan antara keduanya bagaikan perbedaan antara barisan pegunungan dan derek awan. Ketika teratai api yang indah itu melesat di langit, Xiao Lei dan Xiao Zuobin yang menunggu dengan tenang menghembuskan nafas. Mereka menggenggam tangan mereka bersama-sama dan perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke depan. Tekanan yang mengerikan turun bersamaan dengan pukulan hantu raksasa. Amarah angin guntur. Gelombang angin yang tak terbatas menyapu kedua sisi seperti tsunami yang tak terlihat. Tekanan angin yang mengerikan jatuh dari atas. Petir yang tak terhentikan itu tanpa ampun menerobos kekosongan seperti pisau panas menembus mentega. Melesat lurus ke arah teratai api seperti tombak panjang. Namun dalam kekosongan kurang dari 1 meter dari teratai api, petir itu anehnya terdistorsi dan menghilang. Semua orang di area menahan nafas dan memusatkan perhatian mereka. Mata mereka terfokus dengan seksama pada semua yang akan terjadi di arena. Hingga saat berikutnya, tabrakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.